warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam ma ba'du. Sesuai dengan pertanyaan tadi yang disampaikan, bahwa alhamdulillah setelah dilantik DMI Kabupaten Bekasi atau PD DMI Kabupaten Bekasi, alhamdulillah sudah terbentuk 23 kecamatan. Bahkan dari 23 masjid ini alhamdulillah sudah dilantik dari PCWC, pimpinan cabang dari kecamatan itu. Kita bangga dan sangat apresiatif masyarakat terhadap DMI sekarang ini. Ketika mereka tidak mengenal, banyak yang belum mengenal apa itu DMI. Apa itu DMI? Saya kok baru terdengar katanya. Nah, kita jelaskan kepada mereka, kepada DKM-DKM untuk menyampaikan tentang masalah DMI. Bahwa DMI ini sangat luar biasa program-programnya. Namun sampai saat ini belum ada yang jalan. Hanya beberapa kita kegiatan-kegiatan. Bahwa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa DMI ini sudah dikenal oleh masyarakat. Sehingga yang tadinya tidak dikenal sekarang lebih dikenal. Jadi mereka antusias. Pada kesimpulannya dari DMI ini kita memerintahkan kepada DKM-DKM, PC-PC DMI itu kita untuk memerintahkan kepada jamaah untuk tetap memakmurkan masjid. Itu hanya diantaranya. Bahwa masjid itu jangan sampai kosong. Walaupun memang ada perintah, karena memang di musim pandemi ini, masjid itu disuruh ditutup. Tapi itu tidak berlaku di masyarakat, sebagian masyarakat. Ya, walaupun memang di kota-kota barangkali ada yang penutupan terhadap masjid. Tapi kita di kampung-kampung, alhamdulillah, masjid tetap buka, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Sehingga itu yang terpenting. Jangan sampai masjid ini ditutup, ya tetap kita memakmurkan. Cuman satu, kita ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sehingga masyarakat alhamdulillah tetap mengisi masjid yang tadinya kosong, kurang begitu antusias. Tetapi memakmurkan masjid itu yang terpenting. Sehingga diantaranya bahwa program DMI itu memakmurkan masjid. Kemudian masalah kebersihan dan lain sebagainya. Adapun nanti akan dibahas tentang masalah ekonomi umat dan lain sebagainya oleh sekretaris saya. Demikian barangkali saya sampaikan. Yang jelas bagi saya bersyukur kepada Allah bahwa DMI sudah banyak dikenal oleh masyarakat kita di Kabupaten Bekasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kami diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungannya. Bicara tentang Dewan Masjid Indonesia, khususnya Kabupaten Bekasi, memang sesuatu yang baru sebenarnya, sesuatu yang baru. Kenapa? Karena selama ini DMI itu belum dikenal. Ya, Bahkan ada yang menggambarkan DMI itu, oh, itu merek masjid apa? Bis. Ternyata itu tugas pokok kami. Ketika Musda 4, ya, Musyawarah Daerah 4 tahun 2020, tepatnya tanggal 8 Juli 2020, kemudian dilantik kepengurusannya oleh Ketua Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat, itu tanggal 25 September 2020, dengan disaksikan oleh Bupati Bekasi. Itulah start awal kami selaku pengurus untuk menyusun program-program. Ya. Maka setelah dilantik tanggal 25 September 2020, kami langsung rapat pimpinan. Kemudian terbentuklah pimpinan cabang, ya, kecamatan se-Kabupaten Bekasi dalam jangka 2 bulan. Jadi bulan Oktober, November terbentuk semua 23 kecamatan. Dan tepatnya tanggal 12 Desember 2020 semua pimpinan cabang dilantik secara bersamaan di Hotel Grand Cikarang, dan itu dihadiri oleh pengurus wilayah Provinsi Jawa Barat dan Pemda Kabupaten Bekasi. Ya, dari start awal itulah kami optimis, ya, optimis akhirnya di 2021 ya terjadilah kami dengan konsolidasi yang bagus, kemudian menjalin kemitraan dengan
pemerintah daerah, alhamdulillah 2021 DMI Kabupaten Bekasi dapat hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, inilah start awal. Di 2021 kami canangkan ya, program yang utama adalah konsolidasi. Karena itu belum terkenal selama ini, maka yang paling pokok konsolidasi dari pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan target tahun 2021 ini semua desa dibentuk ranting DMI. Nah, itu start awal. Setelah konsolidasi selesai, nanti kami punya program data masjid se-Kabupaten Bekasi, ya, itu kemudian dalam kondisi pandemi ini kerjasama dengan Pemda, dengan Basnas mengadakan vaksinasi terhadap para ustadz, ya. Insya Allah bulan September ini. Ya. Kemudian program yang lain kerjasama dengan Basnas juga pelatihan AC. Jadi teknisi AC itu sudah di 2 kecamatan sudah dilaksanakan. Ya. Nah, kemudian juga program yang lain adalah tertib administrasi. Tertib administrasi ini kami bikin, ya, sebarluaskan ADART DMI, kemudian spanduk, ya, ATK, semua kop surat itu kami tertibkan semua. Itu start awal untuk memulai gerakan organisasi. Dan insya Allah seragam juga sudah kami bikin. Ini adalah sebagai identitas DMI supaya dikenal oleh masyarakat, ya. Dan seragam sudah kami distribusikan semua ini ke kecamatan-kecamatan, 23 kecamatan, kemudian pengurus daerah juga semua. Dan insya Allah nanti pemerintah, ya, yang mewakili pemerintah kami kasih juga sebagai sebuah penghargaan, ya, bahwa mereka anggota khusus. Ini harapan kami ke depan sehingga DMI itu lebih dikenal di masyarakat. Itu harapannya. Dan sebentar lagi di 2021 ini kami juga mau mengadakan rapat kerja daerah. Nah, di rapat kerja daerah inilah insya Allah program 2022 akan kita bahas secara detail. Ya. Pada Pak Kiai, kembali kepada Pak Kiai, untuk DMI kan baru dibentuk di Kabupaten Bekasi, apalagi di saat baru dibentuk tiba-tiba sudah pandemi. Dari saat pandemi. Nah, kemudian target harapan ke depan dalam 1 tahun ini apa yang akan dilakukan oleh DMI? Kalau tadi sudah disampaikan ada programnya, kemudian sinergi dengan beberapa pemerintah, kemudian dari beberapa instansi yang lain sudah bagus. Lalu target unggulan yang akan dimunculkan oleh DMI di 1 tahun ke depan seperti apa? Iya, baik, bahwa tadi apa disampaikan oleh Sekjen dari DMI sendiri, kita sekarang itu koordinasi, konsolidasi dengan PC-PC. Setelah PC-PC terbentuk, alhamdulillah dan sudah dilantik. Kemudian kita akan bentuk ranting dari desa-desa supaya DMI itu lebih dikenal lagi. Jangan cuma di kecamatan, tapi ke desa-desa, bahkan sudah ke pelosok-pelosok kampung. Sehingga DMI ini luar biasa. Mereka lebih dikenal lagi kita. Nah, kemudian program ke depan yang menjadi unggulan kita itu, kita ingin menjadi ekonomi umat. Ya, setiap masjid kan kita tahu bahwa pasti ada pengajian-pengajian. Kenapa tidak DMI itu punya satu produk minuman, kita air mineral dengan logo DMI itu supaya dikenal, oh ini DMI yang buah yang pasti insya Allah. Masjid-masjid yang ada 1786 itu kalau kurang lebih itu akan menyuplai dari air dari kita. Itu unggulan kita yang pertama seperti itu di bidang ekonomi. Di bidang lainnya ya kita pertama ya harus betul-betul konsolidasi dengan masyarakat. DKM ini kita akan nanti insya Allah seluruh DKM itu akan dilantik, akan disahkan identitasnya. Sehingga ketika memang itu sangat dibutuhkan seperti itu, manajemen, masalah imar dan lain sebagainya, insya Allah ketika memang sudah ada
bahwa legalitasnya. Kemudian itu juga tidak dipaksakan bahwa masjid itu harus DKM itu harus dilantik. Nggak dipaksakan, ketika dia memang mau, ayo di jalan seperti itu. Iya, seperti itu. Oke. Kalau kita lihat potensi ya anggota DMI yaitu masjid-masjid di Bekasi ini kurang lebih tadi ada 1.800-an itu. Di 1.800. Itu kemudian Bekasi ini kan kota industri terbesar gitu ya. Artinya perusahaan-perusahaan ada di Bekasi itu lebih dari 6.000 perusahaan. Ini kan luar biasa. Kalau itu digarap, ada kemitraan antara perusahaan dengan masjid-masjid, itu sangat-sangat, saya katakan, luar biasa untuk pengembangan ekonomi umat. Itu salah satu. Kemudian juga potensi jamaah juga sangat luar biasa. Kenapa? Karena di Bekasi ini tidak hanya masjid komunitas masyarakat saja, ada masjid kawasan, kan? Ada masjid komunitas pemerintah, ada masjid kampung, ada ini kompleks, katakan sangat kompleks. Nah ini DMI itu punya garapan yang bagus sebenarnya. Nah ini insya Allah nanti di Raker akan kita bahas secara detail. Mudah-mudahan 2022 itu sudah mengerucut program unggulan yang pokok apakah ke ekonomi jamaahnya, Terutama. ataukah nanti ke bidang katakanlah kondisi pandemi kayak gini, mungkin di bidang prokesnya kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu ya. Saya kira itu untuk Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh sekretaris sendiri dan saya sendiri, sehingga program-program DMI yang menjadi unggulan tadi, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan ke depan DMI akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar, terutama di Kabupaten Bekasi ini. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.